warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Alif Syabudin Hamidi, CGP Rekognisi. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video berbagi tentang disiplin positif. Video berbagi ini saya buat dalam bentuk diseminasi, karena saya menyampaikan untuk disiplin positif kepada para Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di SMA Negeri Lombok. Terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana saya sampaikan bahwasanya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan salah satu hal yang menurut saya penting untuk bisa diterapkan. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah kita ya, yaitu berkaitan dengan penerapan budaya positif di sekolah. Baik Ibu sekalian, untuk kita fokus kepada apa yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu mari kita bersama-sama menenangkan hati dan pikiran kita untuk beberapa detik, kurang lebih 1 menit. Silakan berhitung dalam hati masing-masing. Ketika saya katakan mulai, silakan menundukkan kepala, menenangkan hati dan pikirannya, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan relaksasi. 1, 2, 3, mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, apa itu budaya positif? Sebenarnya mungkin dari makna katanya Bapak Ibu tidak asing ya dengan makna kata budaya positif ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif itu di sekolah kita. Dalam konsep budaya positif itu lebih kepada bagaimana pembiasaan-pembiasaan bisa kita lakukan di sekolah, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Mulai dari interaksi di awal ketika murid datang sampai pada interaksi akhir saat murid kembali kepada rumahnya masing-masing. Sebelum saya masuk ke materi, saya ada beberapa pertanyaan. Silakan nanti yang ingin menjawab dipersilakan. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang pertama dulu. Ada yang ingin menanggapi mungkin? Apakah benar hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan menanggapi, biasanya suka hukum-hukum. Iya. Apakah benar hukuman bisa mendisiplinkan anak? Silakan tanggapi Bapak Ibu kalian. Ya, jangan apa ya, kita sama-sama belajar, sama-sama itu. Bagaimana Mas Saman? Dapat Pak. Dapat. Ya. Karena minimal menjadi rasa tahu bahwa murid itu salah Pak kalau diberi hukuman. Biar tahu kalau dia itu salah. Menurut saya. Ya. Ada lagi yang dapat? Silakan Melisa. Jadi kalau untuk kebiasaan apa ya, untuk kepribadian anak atau tingkah laku anak itu kan ada reinforcement baik positif maupun negatif. Kalau negatif ini berbentuk hukuman. Nah, tergantung hukumannya sebenarnya. Kalau menurut saya hukuman yang bisa mengedukasi anak ataupun memberikan apa ya, yang tidak memberatkan diri anak gitu loh Pak. Jadi balik lagi tergantung hukumannya. Iya, terima kasih Melisa. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang nanggapi? Saya ingin menggali apa pemahaman yang Bapak Ibu pahami terkait dengan hukuman, terkait dengan disiplin. Gimana? Kira-kira bagaimana? Silakan. Kalau menurut saya apakah ini efektif atau tidak, saya rasa masih belum efektif karena pada penerapan di sekolah kita ini udah diterapkan, misalnya membersihkan halaman sekolah ataupun membaca buku, tetapi ternyata pada pelaksanaannya masih banyak anak-anak yang tetap mengulangi lagi perbuatan hal yang sama, sehingga
masih belum cukup efektif dalam mendisiplinkan siswa. Terima kasih ya. Memang pengalaman kita sekolah mungkin baik di SMA 2 atau sekolah manapun, saya kira sudah banyak. Mungkin pengalaman kita saat kita masih jadi siswa pun, jadi murid pun sama aja. Yang terakhir ini sebenarnya yang nanti menarik untuk kita bahas sebenarnya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya. Ya, tadi ya, saya nanti kita lihat. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk budaya positif itu ada 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, atau kemudian restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi. Segitiga restitusi. Ini adalah topik-topik yang kita bahas. Mungkin banyak hal baru nanti yang Bapak temukan. Apa kita akan menerapkan itu? Saya berharap bisa. Ya, saya berharap bisa. Ya, nanti perkara seberapa persen bisanya itu kita sambil jalan. Berikut. Kita mulai yang pertama, disiplin positif. Ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Paradigmanya seperti apa? Sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ada kegiatan kepala tangan. Ya, ini untuk merubah paradigma kita. Ada A dan B. Anggaplah A dan B itu kita dan teman kita. Ya. Kemudian sobeklah, atau mungkin bisa dicontoh sekalian di dekatnya, sobeklah secari kertas. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu, misalnya saya ambil kertas ini ya, saya ambil kertas di sini, sobek. Saya tuliskan. Ya. Kemudian genggam ke kepalanya, ya, di kepal kertas tersebut. Ya. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, dengan membujuk, bahkan mungkin dengan mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Bisa nggak kira-kira? Kira-kira bagaimana? Bisa nggak kira-kira? Berhasil? Yakin berhasil? Silakan coba, Bapak Ibu sekalian coba, sampai tidak akan berhasil, kecuali yang gegam ini mau membuka, kan gitu. Artinya apa? Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Maknanya bagaimana? Setelah apapun itu berusaha, ketika orang itu tidak membuka diri untuk berubah, dia tidak akan berubah. Iya. Kembali sama motivasi anak lagi. Motivasi dari dalam Diri. ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Yang kita tidak sadar gitu. Kita ngotot macam-macam kita kerjakan, bukan sampai diancam, dicubit berkali-kali, ketemu cubit. Sampai bosan cubitnya kan? Ya kan? Ada perubahan enggak? Tidak ada, karena dari dalam dirinya emang nggak ada. Tapi ketika dari dalam dirinya ada, itu pasti bisa berubah. Itu namanya perubahan paradigma. Itu yang kita rubah dulu. Ternyata untuk merubah sikap perilaku anak itu harus muncul dari dalam diri anak sendiri. Kalau juga perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, itu ilusi sebenarnya. Kenyataannya kan nggak bisa kita kontrol murid kan, gagal kita kan kontrol murid kan, ya. Anak nakal di rumah apapun, kalau misalnya dia tidak mau berubah ya nggak akan bisa. Kayaknya aja bisa gitu, sepertinya bisa gitu, tapi gondok dalam hatinya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu juga ilusi sebenarnya. Coba Bapak Ibu ingat saat Bapak Ibu masih sekolah, dari mungkin TK, SD, SMP, SMA. Bapak Ibu ingat satu kejadian positif atau satu kejadian negatif. Ada nggak yang Bapak Ibu ingat? Yang negatif aja lah. Ada nggak selama Bapak Ibu sekolah? Masih ingat nggak? Nah, masih ingat loh Bapak Ibu sekalian. Itu kejadian berapa tahun lalu ya Pak Salman? Kelas 4 SD. Nah. Itu saya cuma gini Pak, kan diomongi kok orang apa itu? Obatnya makan pakai bahasa Jawa. Ya. Pak Gura tempat begini dulu. Saya ditambah Pak. Ya. Diomongi kok
ngomongnya kok nggak manut itu saya gitu. Iya. Karena nggak ada Pak. Masa itu ngomongnya nggak ada pelajaran kemarin. Ngomongnya nggak manut lek gitu. Ya. Masih Pakai ingat buku. gitu. Udah kejadian 20 tahun yang lalu padahal ya. Masih teringat di otaknya anak. Padahal bapak masih anak kan? Kan udah dewasa kan gitu. Ya. Itu artinya itu ilusi sebenarnya kan. Seolah-olah anak itu nurut tapi ternyata diingat oleh si anak itu. Itu juga sebenarnya kita akan lakukan gitu. Usia-usia sekolah kita itu kan. Saya juga masih ingat, saya dulu waktu sanawiyah ditempelin sama kepala sekolah saya. Gara-gara apa? Nggak pakai topi. Yang namanya sekolah kampung, Bapak Ibu sekalian, saya dulu sekolah di sanawiyah satu kota kan. Saya SD-nya di Rasau. Saya sekolah tidak dengan orang tua kan di sana. Saya berdua dari Rasau itu. Satu anak dari MI Khoir, satu saya berdua. Kebetulan kami satu kelas. Barisnya itu depan belakangan gitu. Saya waktu itu kecil ya, depan jadinya. Nggak pakai topi, karena waktu itu di SD upacara kan jarang gitu. Jadi nggak pakai topi. Sebenarnya waktu biasa juga upacara pakai topi. Dilarang waktu itu pas saya ke sekolah ke berangkat ke Pontianak sama orang tuanya nggak dibekelin, karena nggak kepikir kan seperti itu. Nggak pakai topi. Akhirnya kepala sekolah habis upacara mos itu datang, ambil songkoknya tepat, udah diem. Kawan saya yang tuh dimarah, karena kenapa? Waktu baju MI masih celana warna hijau, depak kan hijau kan, marah juga, namanya juga seragamnya hijau, mau gimana lagi kan itu dimarah, masih kan sampai sekarang. Besoknya apa? Besoknya saya itu masih mosnya seminggu dulu kan, namanya itu rata-rata 4 namanya. Ya. Jadi besoknya apa? Ada anak SD lewat depan kosan saya, gitu. Saya panggil, Dek, saya beli topimu, gitu. 2.000 rupiah waktu itu, saking takutnya saya gitu. Nanti saya baca daripada dipukul lagi, mending saya beli topi. Anak SD lewat, saya panggil beli topi gitu. Terus saya pakai. Padahal makanya hanya berapa hari gitu. Itu saya ingat terus Mas ya. Itu kejadian negatif. Tapi apa? Kekerasan punya ilusi juga. Ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter, itu belum tentu juga. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga ilusi. Penguatan kita ya yang saya katakan tadi harus muncul dari dalam. Kita kasih penguatan pun kalau memang tidak muncul dari dalam juga belum tentu bisa. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kan beranggapan kita orang dewasa. Anak-anak itu anak-anak yang masih kecil lah. Kita boleh ngapa-ngapain mereka. Gitu. Sehingga itu harus dirubah. Paradigmanya dirubah. Paradigma stimulus, respon, teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang kita lakukan saat ini kan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Diubah jadi teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang, tidak ada menang kalah. Kita kan kecenderungannya kalau anak hukum berarti mereka kalah, kita menang. Bukan seperti itu sebenarnya. Lalu apa itu makna disiplin? Kita berpikir selama ini disiplin itu adalah kita tegas, ya, keras seperti itu. Apakah benar seperti itu? Kita lihat sekarang. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Rupanya bukan tegas, bukan keras, tapi belajar. Kemudian, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah dirubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang kita lakukan untuk makna disiplin. Padahal ternyata disiplin itu bukan seperti itu. Disiplin kita maknai sebagai ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Harus dirubah mindsetnya. Disiplin itu adalah belajar. Itu harus dirubah. Sehingga untuk bisa mencapai belajar tadi, kita harus meyakini adanya nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Itu adalah hal-hal positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Baik itu lintas bahasa, suku, bahasa, bangsa, agama, atau latar belakang. Semua sama konsepnya. Ini pernyataan dari Dr. William Glasser pada tentang teori kontrol. Di antaranya adalah di profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal sebenarnya.
Ingat nggak nilai profil pelajar Pancasila? Kita melaksanakan P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi kita nggak tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Beriman, bertakwa pada Tuhan yang manusia, Tuhan yang Maha Esa, dan berharap mulia. Yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kritis, kendala kritis ya, kreatif. Biasanya ada lagunya. Saya tidak bisa nyanyi, saya nggak penyanyinya di sini. Ada lagunya. Ibu-ibu biasanya yang bisa menyanyikan itu. Ya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang harus ditekankan kepada murid-murid kita. Nilai-nilai kebajikan universal. Banyak sudah tidak. Ini kan contoh saja. Bisa bertanggung jawab, saling menghargai, jujur. Itu nilai kebajikan universal. Artinya nilai-nilai kebajikan yang standarnya sama semua. Orang paham semua pasti itu baik. Tidak ada pro kontra untuk itu. Itu namanya nilai kebajikan universal. Yang berikutnya, teori motivasi, hukum, dan penghargaan. Ini yang jadi pertanyaan pemantik saya di awal tadi. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, artinya merdeka itu tidak diperintah, tapi kita bisa melakukan apapun itu ya, untuk memerintah diri sendiri kita, memerintah diri kita sendiri untuk melakukan apa, itu namanya merdeka. Ya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia ya, ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu teori motivasi eksternal. Misalnya kalau saya katakanlah baju dikeluarkan, saya kena cubit nih. Itu kan motivasinya dari orang luar, bukan dari dalam. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya dapatkan dan saya melakukan. Oh, saya kalau mau dapat hadiah, mau dapat buku, saya harus belajar. Lalu kalau nggak ada hadiah, belajar nggak kira-kira? Itu jadi pertanyaan juga. Ya kan? Motivasinya kan bukan motivasi dari dalam, tapi motivasi dari luar. Itu juga motivasi eksternal. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang dikatakan sebagai motivasi internal. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan apa. Contoh, saya akan belajar bila saya ingin jadi anak pintar. Itu kan dari dalam. Bukan karena ingin dapat hadiah, tapi karena saya ingin jadi orang pintar. Itu motivasi implisit, motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif seperti itu. Ini tidak akan guru nih. Hukuman atau konsekuensi? Dan jawabannya sih situ. Ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman kan? Ya, hukuman. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman. Push up 15 kali. Itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Itu konsekuensi. Balik. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat saya belajar. Itu juga konsekuensi. Disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena menggunakan sepatu yang bukan hitam misalnya. Itu hukuman. Lari keliling basket pelajaran 40 karena terlambat 10 menit. Itu hukuman. Lalu apa beda antara hukuman dengan konsekuensi? Ini bedanya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Saya kata tadi tempelan itu kan jangka waktunya sampai sekarang pasal manusia kan. Itu hukuman. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jangka waktu pendek, tapi tidak nyaman. Hukuman anak benci dengan kedisiplinan. Anak menghargai kedisiplinan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik.
anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kita lihat kalau anak buat kesalahan itu kan cenderung kita sembunyi-sembunyian kan, tapok-tapokan, ketahuan nampak puluh nih, dimasukkan itu sembunyi kan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Saya tepat saja. Ini identitas gagal dan identitas seksual. Jadi ada tiga langkah yang ditampilkan di sini. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita bahas. Yang pertama hukuman. Sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk anak jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid anak tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan, berlaku hanya pada sebuah institusi. Peraturannya adalah kamu harus, itu pernyataannya. Murid atau anak membenci peraturan, itu identitas gagal dari umat. Sedangkan identitas sukses itu disiplin, belajar. Bisa konsekuensi, bisa restitusi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan si anak tadi. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, sedangkan restitusi menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban bisa diabaikan di konsekuensi, sedangkan restitusi korban akan mendapatkan ganti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Kalau tadi kan restitusi ya pada itu aja, sebatas ketika dia sudah melaksanakan ya sudah. Tapi kalau restitusi dia akan berusaha untuk melakukan yang terbaik selamanya. Memerlukan monitoring dan supervisi terus menurut dari guru, diawasin terus. Sedangkan restitusi murid belajar untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Membentuk penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah. Konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Murid anak menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Sehingga konsekuensi sifatnya netral, stabil di tengah. Sedangkan restitusi mengakibatkan munculnya perilaku positif. Ini yang menarik, dihukum oleh penghargaan. Kita beranggapan baru ketika kita kasih hadiah, ya, ketika anak itu pengen satu, ini dua, ya, ini debatable sih sebenarnya ya, masih bisa diperdebatkan ya. Itu akan memotivasi anak, tapi juga tidak selamanya seperti itu, karena ternyata menurut Alficon ya, dalam wawancara ICD Annual Conference di Maret 95 mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kenapa mengatakan seperti itu? Dihukum oleh penghargaan. Ketika kita kasih penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Bisa jadi juga penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kenapa penghargaan merusak hubungan? Sekarang ini, ketika kita ada anak kita kasih hadiah, kita umumkan dan sebagainya. Bagaimana dengan anak yang secara kepintaran tidak? Dia mengatakan ketika disuruh, ngapain itu saya Pak? Kan dia yang pintar. Itu merusak hubungan ini. Karena kenapa? Kita terlalu fokus ke anak yang pintar terus. Hanya anak yang nggak pintar merasa, ada apa udah suruh saya lah. Padahal kemungkinan dia punya kemampuan. Tapi karena sudah melihat itu terus yang dinaik-naikkan terus, disanjung-sanjung terus, dia malah jadi turun, minder. Itu merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya karena kita orientasinya lebih pada bagaimana memberikan penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena motivasi jadi lebih motivasi eksternal. Sehingga kita perlu yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang dimaksud dengan restitusi. Ini harusnya bisa kita terapkan untuk menangani anak bermasalah. Memang tidak gampang, sangat susah. Teorinya mungkin gampang, tapi penerapannya, restitusi itu dilakukan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang-kadang kita ketika ada anak berbuat salah, kita kasih hukuman, kita kasih konsekuensi, mereka mau kembali ke komunitasnya, ada rasa nggak enak, takut, malu, nggak nyaman. Itu yang tidak ada di restitusi. Ketika restitusi, maka itu akan dikembalikan ke kelompoknya dalam kondisi yang stabil, dalam kondisi yang setara, karena dia lebih kepada bagaimana memperbaiki sebuah kesalahan, bukan sudah dijustifikasi dia salah. Itu restitusi. Sehingga yang diperlukan adalah keyakinan kelas. Dulu di awal-awal guru penggerak itu ada namanya kesepakatan kelas. Sekarang dinaikkan standarnya, namanya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Mengapa kita memiliki peraturan harus membuang sampah pada tempatnya? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lalu menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi lebih pada keyakinannya dikembangkan, bukan mengikuti peraturan. Peraturan itu tidak perlu dibuat kalau sudah ada keyakinan. Oh, nggak perlu kita buat peraturan harus pakai helm kalau kita sadar tentang keselamatan diri kita. Kita nggak perlu pakai peraturan harus pakai masker dan sebagainya kalau kita sadar tentang kesehatan kita. Itu keyakinan yang dimunculkan. Jadi budaya positif itu muncul dari lingkungan positif. Kemudian keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini sebelumnya kesepakatan kelas. Ini contoh kesepakatan kelas ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kata saling menyayangi, kata semangat itu adalah keyakinan sebenarnya. Keyakinan nilai kebajikan universal. Itu yang harus ditetapkan. Bagaimana merangkai sebuah keyakinan kelas? Ada nama tabel T dan tabel Y. Saya tidak akan kesini lah. Nanti kalau mau dipelajari lebih dalam lagi. Ini contoh perubahan dari peraturan kelas jadi keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Artinya keyakinan kelasnya jadi orang yang bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, dan seterusnya yang ada di sini. Itu adalah keyakinan kelas. Kenapa ini perlu? Karena pada prinsipnya manusia itu punya kebutuhan dasar. Mengapa kita harus melakukan restitusi katakanlah seperti ini? Ya, karena memang pada prinsipnya manusia itu punya kebutuhan dasar dan ada namanya dunia berkualitas. Ini kebutuhan manusia, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, memperoleh penguasaan, memperoleh kesenangan, memperoleh kebebasan. Ini kebutuhan. Saat tidak sadar, ini kita ingin capai untuk dapat disayangi, ya kan? Untuk dapat berkuasa secara mandiri, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ini ada kasih contoh, lalu aja. Sedangkan dunia berkualitas itu adalah di mana pikiran Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa orang-orang, hal-hal, dan apa yang terbaik dalam hidup Anda.
membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. William Gibson menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri beberapa hal yang sangat signifikan, benar-benar baik dalam hidup Anda, membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Murid kita punya gambaran dunia berkualitas mereka masing-masing. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan hakiki ke dalam dunia berkualitas. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan, memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Itu dimaksud dengan dunia berkualitas. Maka guru punya 5 posisi kontrol. Silakan nilai Bapak Ibu sendiri. Di mana posisi kontrol Bapak Ibu selama ini? Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat orang bersalah itu identitas gagal. Kontrolnya dari luar. Sedangkan teman dan pemantau itu identitas berhasil, sukses atau berhasil. Tapi kontrolnya dari luar. Sedangkan manajer itu adalah identitas berhasil atau sukses yang kontrolnya dari dalam diri. Sekarang kita lihat. Guru berbuat apa yang dilakukan guru. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya suka menghardik, suka menunjuk-nunjuk, suka menyakiti, suka nyindir, berarti itu penghukum. Apa dikatakan? Kalau kamu tidak melaksanakannya, awas ya, rasakan nanti. Itu berarti penghukum. Hasilnya apa? Murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, karena dia menghindari hukuman. Bagaimana kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dia tidak akan memasukkan dunianya, dunia yang diharapkan sesuai kebutuhannya, itu ada guru di dalamnya, itu nggak ada guru. Karena dia beranggapan guru adalah sebagai penghukum. Kemudian murid akan mengatakan, biarkan saja, nanti juga marah lagi. Paling besok dukung lagi, Pak. Dukung sekarang kan, besok dukung lagi, paling lebih marah-marah. Kerjaannya marah aja guru ini. Kan itu yang ada di murid. Dampak pada murid, dia akan mengulangi kesalahannya. Marah tidak apa namanya, nggak ngaruh itu. Dia akan diulangi kesalahannya. Itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Apa yang akan guru? Berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itu membuat murid merasa bersalah. Itu yang sering kita lakukan biasanya. Ya. Apa dikatakan guru? Kamu seharusnya sudah tahu ibu ini capek loh. Ibu stres ngurusin kamu ini. Ibu lelah gitu kan. Kamu lagi itu membuat guru memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Benar akan menyangkal jawabnya. Akan menjawab, menyangkal atau disembunyikan. Artinya tabu-tabuan. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Masuk nama guru dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya Bu, tapi diulang lagi berarti. Ya kan? Yang parah adalah ketika dibuat merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri. Dia akan rendah diri. Karena kenapa? Aduh, aku udah capek ini kan. Akhirnya dia jadi karakternya berubah. Yang dulunya ceria jadi lebih down. Karena dianggap gara-gara saya, ibu jadi seperti itu. Karena dibuat rasa bersalah kan. Itu namanya identitas gagal. Kontrolnya dari luar. Yang ketiga, itu juga sering kita lakukan. Posisi kontrol guru sebagai teman.
membuatkan alasan-alasan untuk muridnya dilakukan oleh guru. Apa yang dikatakan? Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu nggak mau sih? Ingat tidak? Ibu pernah bantu kayak gini. Pernah apa namanya? Misalnya katakan lagi, ayolah, ya kamu bisa ribut, kita tahu para sekolah nanti, gitu kan. Ayolah, sama-sama bah kita, gitu kan. Kamu enak, saya enak, gitu kan. Itu memposisikan diri sebagai teman. Itu kontrol dari luar. Hasilnya apa? Ketergantungan. Karena kenapa? Karena anak akan merasa melunjak. Anak melunjak. Ya mungkin kita dalam beberapa waktu posisi kontrolnya bisa berubah-ubah ya. Nggak akan stabil teman terus, enggak. Kemudian bagaimana kaitan dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Ya, karena selalu dorong kan. Misalnya hubungan antara guru dengan murid ini kan, gurunya ngasih dorongan terus, ngasih sokongan terus, seolah-olah itu bagus, seolah itu normal-normal aja. Nah. Baik. Oke, lanjutkan ya. Selanjutnya posisi guru sebagai pemantau, ya. Menghitung dan mengukur kerjaan gurunya ini. Ya, menghitung dan mengukur, silahkan. Atau peraturannya. Ya. Itu selalu jadi acuannya. Kan aturannya seperti ini. Kita ngawasin terus. Anak tidur gitu, kita ngawasin terus. Kamu udah tidur berapa jam nih? Berapa jam ibu tidur terus kan? Bapak ibu tuh ngajar kan yang orang tidur, kan tidur belajarnya kan? Kok mantau orang tidur, ya kan? Yo, kamu udah berapa kali terlambat ini? Oh 5 kali, hitung sama gurunya. Kamu udah 5 kali terlambat untuk pelajaran ibu itu. Itu pemantau. Ya. Hasilnya apa? Hanya menyesuaikan diri saat diawasi. Karena merasa dipantau terus kan? Ketika nggak diawasi ya lepas kendali lagi gitu. Di kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Artinya, kita kan kadang-kadang nanti kalau mau kasih bintang nih, kasih ini, berapa banyak yang saya dapat. Itu dia cenderung hitung akhirnya, karena sebagai pemantau. Atau dihukum, berapa banyak halaman bu yang harus saya tulis? 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, saya tulis bu, karena sebagai pemantau tadi. Selalu mengaitkan peraturan seperti itu. Tidak ada salah dengan peraturan. Tapi bagaimana kita memunculkan keyakinan tadi di awal. Kemudian dampak pada murid menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi orientasinya pada apa sanksi yang saya dapatkan. Dia hitung. Wah, saya terlambat nih. Berarti saya sampai sekolahan, nanti paling saya dulu menurut sampah 10 menit tak apalah. Nggak jerah akhirnya gitu. Karena dia tahu gitu. Kalau saya terlambat paling diukurnya kayak gitu. Dia tahu. Karena sebagai mantap. Atau wah saya dapat nilai sekian nih. Dia dapat coklat saya ini kan. Dia yang salah itu. Tapi motivasinya kalau dia sudah memiliki keyakinan untuk belajar nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah ketika orientasinya bukan untuk dapat nilai bagus, tapi orientasinya dapat coklat. Itu yang harus diluruskan. Niatnya harus diluruskan. Bukan niat untuk dapat coklat. Meskipun dampaknya dapat coklat. Tapi niatnya adalah bagaimana dia belajar. Lalu apa yang kita lakukan? Kita harus bisa memposisikan kontrol guru sebagai seorang manajer. Bagaimana seorang manajer itu? Menghargai diri sendiri. Selalu mengajukan pertanyaan. Banyak tanya manajer itu. Kepo. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kamu yakin tidak dengan apa yang lakukan? Sesuai tidak dengan hati nuranimu? Apa yang kamu lakukan agar sesuai dengan hati nurani kamu? Apa perbaikan yang kamu bisa kamu lakukan? Besok kamu harus kayak gimana lagi nih? Itu keyakinan, memunculkan keyakinan. Banyak bertanya, itu manajer.
Hasilnya apa? Akan menguatkan pribadi murid. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Yang dikatakan murid apa? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Anak salah, dipanggil, diajak ngobrol, tanya keyakinannya. Maka dia akan tanya balik, kira-kira saya bagaimana Bu ya agar bisa menjadi lebih baik lagi? Apa yang dia katakan tadi, itulah yang akan jadi keyakinan dari dalam diri. Dan itu memang nggak gampang, susah. Karena itu muncul dari dalam kan, dari kesadaran diri. Untuk muncul kesadaran itu ya nggak gampang. Sehingga dampaknya bagi murid mengevaluasi diri, dan dia akan berpikir bagaimana caranya dia memperbaiki diri. Itu yang 5 posisi kontrol diri. Ya. Selanjutnya, pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu ini adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah belajar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum, kalimat-kalimat penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau demi bapak sebagai teman. Apa kau mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kau bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Jadi menyerahkan dirinya. Dia mau kayak gimana? Kita hanya sebagai menuntun saja. Konsepnya menuntun. Kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Ini. Lalu bagaimana melaksanakan restitusi? Untuk melaksanakan restitusi ada namanya segitiga restitusi. Ini langkah-langkah untuk melakukan restitusi. Yang pertama dilakukan adalah kita stabilkan dulu identitasnya, di dasarnya itu. Kita stabilkan identitas. Ketika anak buat kesalahan, kita tanya, bagaimana caranya kita stabilkan identitasnya? Dia merasa tidak bersalah. Kita buat merasa, maksudnya dia tidak bersalah. Bagaimana cara? Kita tanya, ya setiap orang pasti pernah melakukannya. Kamu bukan satu-satunya orang kok yang buat salah kayak gini. Sehingga dia merasa, oh, stabil gitu, tidak disudutkan. Itu pentingnya. Tapi kalau kamu ini enggak, baru ngomong kamu ini dah tersudutkan. Udah tersudutkan tuh kita mau ngomong susah. Anak murid udah tersudut, kita ajak ngomong kayak gimana pun kali kantong kamunya. Kamu ini wah ngapain dengan ada yang emosi kan gitu. Paling diem aja dia, diam tapi tidak masuk gitu. Tapi kalau kita ajak ngobrol, kita stabilkan posisinya. Ya, biasalah salah kayak gini. Dari situ, tapi bukan berhenti dari situ. Kalau hanya berhenti pada posisi biasalah bersalah kayak gini ya, salah juga kita akhirnya gitu kan. Besoknya diulangi lagi kan gitu. Makanya distabilkan identitasnya. Ya biasalah kalau kayak gini. Kawan kamu ada kalau sampai itu. Kemudian setelah itu bagaimana? Setelah itu divalidasi kebutuhannya, validasi kesalahannya. Ya kamu tentu punya alasan kan, kenapa kamu buat kesalahan seperti itu. Apa ada cara lain yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalahmu selain dengan cara kamu buat kesalahan tadi? Kan terlambat kan? Kenapa terlambat? Misalnya dia cerita, dia setelah kita katakan misalnya ya biasalah orang buat kesalahan banyak kan terlambat kayak gitu. Kamu bisa ceritakan kenapa bisa terlambat. Dia cerita panjang lebar gini bu masalahnya, solusinya. Baru tak validasi kebutuhannya. Gak ada cara lain kan untuk seperti itu yang lebih efektif. Biar kamu nggak terlambat bagaimana? Ada nggak? Pasti punya alasan yang terlambatkan dia cerita. Setelah itu dinampakkan keyakinannya, dinyatakan keyakinannya. Kira-kira kita kamu terlambat itu, kalau kita udah punya keyakinan kelas ya, udah punya keyakinan di sekolah ya misalnya, atau ada kesepakatan di sekolah misalnya, ada nggak yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama? Ya, atau bagaimana hati nuranimu dengan kejadian yang kamu lakukan, sesuai dengan hati nuranimu? Dia akan cerita. Itu dinyatakan keyakinannya. Kalau misalnya seperti itu, kira-kira kamu jadi orang seperti apa? Jadi akan cerita hal positif kan. Untuk melakukan itu, bagaimana kamu melakukannya? Ya, jadi kalau kita buat bagannya ya, untuk penerapan disiplin positif itu seperti ini. Ya, ini gambaran dari semua materi yang ada, itu batasnya seperti ini. Terakhir, saya ingin menunjukkan salah satu video yang saya lakukan untuk menunjukkan bagaimana restitusi itu dilakukan.
Ya, meskipun ini by design ya. Suaranya mana ya? Nggak ada suaranya ya? Masukin. Silakan diperhatikan Bapak Ibu ya. Saya akan menyampaikan atau memberi penjelasan tentang salah satu dari yaitu restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada komunitasnya dengan kondisi yang lebih baik dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Restitusi diharapkan akan membentuk mereka menjadi orang-orang yang mereka inginkan, dan mereka padanya bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Restitusi merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan seorang guru dalam posisi kontrolnya sebagai seorang manajer. Untuk melakukan restitusi, paling tidak memiliki 3 tahapan. Yang pertama dimulai dengan penstabilan identitas, kemudian validasi kesalahan, dan yang ketiga adalah penuntutan keyakinan. Dari 3 tahapan ini, maka restitusi bisa dapat. Bagaimanakah contoh pelaksanaan restitusi? Berikut ini akan saya tampilkan 2 buah video restitusi. Yang pertama terkait dengan masalah siswa yang contek, yang kedua berkaitan dengan siswa yang lain. Bagaimana videonya? Mari kita bersama-sama. Selamat siang. Dengan sejarah Pak, saya disuruh menghadap Bapak. Kenapa kamu minta saya? Saya tadi ketahuan contek saat ada pembinaan di sekitar. Itu benar kamu mencontek? Benar Pak. Saya bilang Pak, saya tadi tidak tahu menjawab soal. Saya ingin menjawab soal, namun tidak tahu jawabannya. Jadi saya membuat kertas yang saya siapkan dari rumah. Oh gitu, serius juga ya usaha kamu ya untuk penilaian bagus. Tentunya kamu pasti punya alasan ya kenapa kamu melakukan itu ya. Ya Pak, sebenarnya saya baru kali ini mencontek karena menurut saya pelajaran kali ini memang sulit. Oh gitu, sulit ya pelajarannya ya. Apa tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan nilai yang baik selain dengan cara mencontek? Sebenarnya saya menyesal Pak. Oh kamu menyesal, syukurlah kamu menyesal. Kira-kira menurut kamu dengan penyesalan kamu tadi, apa yang harus kamu lakukan supaya nilai kamu lebih bagus? Saya akan belajar lebih giat dan menjadi orang yang lebih jujur Pak. Oh ya, bagus kalau gitu. Kira-kira dengan kejujuran itu kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan? Tentu tidak, mencontek yang saya lakukan sudah melanggar etika pendidikan Pak. Oh itu bagus. Jika kamu yakin hal tersebut, apa kamu bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia Pak. Jika kamu bersedia untuk memperbaikinya, kira-kira apa yang kamu lakukan? Saya akan menjadi orang yang jujur dan belajar lebih giat agar tidak kebingungan jika ada penilaian. Menurut kamu, bagaimana rasanya ketika kamu menjadi orang yang lebih jujur, kemudian rajin belajar, itu bagaimana rasanya? Yang pasti saya senang Pak, karena saya bisa menjadi orang yang jujur. Yang pertama, saya bisa menjawab soal tanpa kebingungan jika ada penilaian Pak. Nah, bagus. Soal itu, apa yang sudah kamu katakan, dikerjakan ya. Nanti ya. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih semuanya. ya, terima kasih sama-sama. Silakan. Ya, selamat siang. Ada yang bisa dibicarakan? Ada Pak, saya disuruh menghadap Bapak. Oh, kamu juga dengar saya. Saya tadi ketahuan sedang berkelahi dengan teman saya Pak. Oh, kamu berantem. Kenapa kamu bisa berantem? Tadi saya tidak dapat menahan emosi karena kami saling mengintip Pak. Ngejek-ngejekan awal-awalnya. Ya, sebaiknya jangan suka ejek-ejek. Tentunya kamu punya alasan ya, ejek.
banyak sih beberapa orang tamu itu yang suka ngejek-ngejek kayak gitu. Kamu tanya gimana itu pendidikan itu? Saya tidak baik karena sudah melanggar keyakinan untuk menghargai teman Pak. Kira-kira selain berantem ada cara lain nggak yang lebih efektif untuk apa namanya biar kamu tak berantem gitu? Sebenarnya saya sangat menyesali perbuatan saya Pak. Mungkin saat itu jika saya bisa menahan diri, saya akan berkomunikasi dengan teman saya Pak. Syukurlah kalau bisa itu tentunya apa yang kamu lakukan ini sudah mengatakan bahwa tidak sesuai dengan apa yang kamu yakini ya. Jadi tidak menghargai ya. Jangan tidak menghargai namanya kan ya. Beda dengan sikap kamu yang nyata atau tidak menghargai, kamu akan lakukan itu kan? Saya tidak akan mengulangi lagi. Iya, ulangi lagi ya. Nah, kira-kira untuk perbaikinya bagaimana? Perbaiki biar kamu bisa meyakini anak-anak yang melakukan itu. Saya akan berusaha untuk menahan emosi dan lebih menghargai teman Pak. Menghargai teman, menghargai emosi. Rasanya gimana kalau bisa menahan emosi, bisa menghargai teman itu gimana? Saya akan senang karena saya bisa menjadi orang yang lebih bijaksana. Itu bisa diterapkan ya. Jadi apa kalau ketemu kawannya, jangan suka ngejek-ngejekan, bisa tanya ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Setelah saya menghadap Bapak kepala sekolah, saya merasa bahwa saya merasa tidak dipojokkan atas kesalahan yang saya perbuat. Saya bisa meyakini keyakinan positif yang ada di lingkungan saya. Saya juga memperoleh kesadaran dari dalam diri saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Saya akan berusaha membangun satu sekolah. Kemudian dengan video ini kita bisa lebih memahami tentang bagaimana menerapkan restitusi di sekolah. Dan pada akhirnya kita bisa bentuk murid-murid dengan profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak Ibu sekalian, tadi itu adalah contoh dari penerapan restitusi dan beberapa konsep tentang penerapan budaya positif di sekolah. Harapan saya Bapak Ibu bisa memahami itu dan sedikit banyak bisa diterapkan ya. Hal yang sedikit tadi untuk menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya tidak bisa serta-merta kita lakukan, kita bertahap ya. Dan ini bukan suatu hal yang mudah. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya sebagai bentuk daripada kita melaksanakan sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
sekalian, itulah tadi bentuk dari diseminasi atau video berbagi tentang budaya disiplin sportif di SMA Negeri 2 Bubu. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, mulai dari bagaimana menerapkan posisi kontrol sebagai guru, bagaimana melaksanakan restitusi, kemudian bagaimana penerapan budaya disiplin positif lainnya di sekolah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan video ini Bapak Ibu bisa menerapkannya di sekolahnya masing-masing. Sampai jumpa dengan saya pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.